Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya asal dari Depok. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya pada saat saya masih mengalami namanya sakit GERD anxiety ya. GERD anxiety itu juga baru tahu setelah saya sakit. Dulu saya nggak tahu itu namanya sakit, itu tuh sakit apa gitu. Maaf, saya sambil ngerokok, sambil ngopi. Saya akan bercerita santai di sini. Pengalaman saya ya. Jadi dulu tuh gejala yang saya alami itu, saya tuh awalnya ulu hati sini. Ulu hati tuh kenceng, ya. Kenceng, kaku, ya. Dada panas, terus nyesek, ngep gitu. Napas juga pendek. Telinga berdenging sebelah kiri nih, kepala kayak keleyengan, pusing, jalan miring, sempoyongan, badan lemes, meriang gitulah. Ya saya rasain seperti itu. Akhirnya saya bawa ke klinik. Saya minum, diperiksa, dikasih obat, saya minum obat sampai habis, nggak sembuh, ya kan. Telinganya masih tetap bunyi, ya kan, 24 jam nonstop, nggak berhenti, nggak ada paus-pausnya, nggak ada, nonstop play terus, ya kan, bunyi king gitu terus ya. Nah, di situ akhirnya saya memutuskan untuk berobat ke THT ya. Saya berobat ke THT di rumah sakit wilayah Depok. Saya itu berobat 2 kali ya, dengan dokter yang berbeda. Ya, saya berobat yang pertama itu saya tuh kayak dimasukin alat masuk, terus kayak endoskopi lah intinya lah ya, difoto ya kan, terus hidung ya kan dimasukin juga alat. Nah, dokter itu mengatakan ada lendir, katanya lendir. Lendir, akhirnya udah selesai diperiksa, dikasih obat, saya minum sampai habis, nggak sembuh. Nah, akhirnya saya pergi lagi, saya berhenti lagi ke dokter yang kedua. Nah, dokter kedua itu saya diperiksa, saya masuk ruangan itu saya pakai headset kayak mendengarkan suara irama nada, dari nada kenceng lama-lama rendah 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 rendah, ya awalnya kiri, ntar pindah ke kanan, nanti dua-duanya, pokoknya seperti itu. Nanti kalau emang ada pencetan nih, kalau emang kamu dengar, kamu pencet dengar, kalau emang dengar ada nggak ada suara, kamu gak usah mencet ya, seperti itu, kayak tes gitulah. Akhirnya udah keluar keluar tuh tabel-tabel, kayak di inilah tabel-tabel gitu. Dokter mengatakan normal, telinga saya normal gitu, mungkin saraf katanya gitu. Waduh, saya mikir, wih, saraf ini. Terus akhirnya otomatis saya tanya kan, terus bisa sembuh gak dok, saya tanya gitu kan. Wah, untuk sembuh saya belum tahu gitu, ya bisa sembuh bisa enggak, kata dia intinya. Waduh, kata gitu. Saya mikir gimana ini, pada saat itu saya belum anxiety, belum parah gitu, cuma berpikir, wah ini gimana kalau nggak sembuh, gitu aja gitu. Akhirnya dokter yang kedua itu ngasih jadwal untuk terapi untuk 5 kali pertemuan ya. Itu saya ikutin tuh 5 kali pertemuan itu, yang kita berbaring, ada corong sini ya kan, di kayak di sinar atau apa gitu, selama 5 kali nggak sembuh. Akhirnya saya pulang ya kan, udah angkat tangan, dokter juga ibaratkan saya, dokter sih nggak angkat tangan, saya yang angkat tangan ya kan. Saya angkat tangan, saya di rumah, saya cari tahu di Google, saya klik tuh, telinga berdenging disebabkan oleh apa ya kan, tanda tanya ya, keluarlah tuh semua. Ternyata ada grup ya kan, grup yang di sana menjelaskan telinga berdenging disebabkan dari lambung ya. Di situ saya bingung tuh, lambung, telinga berdenging, kok ada kaitannya ya kan. Masa iya. Akhirnya karena penasaran saya masuklah ke dalam grup itu. Setelah saya masuk di dalam grup itu, ternyata grup itu mengajarkan pola makanan ya, pola makanan yang
dijaga ketat diet ya kan, sehingga lambung itu apa yang ramah lambung, sehingga lambung itu ringan mencerna makanannya itu, maksudnya bukan makanan yang ekstrim gitu loh. Di situ karena tekad saya dan keinginan saya untuk sembuh, saya ikutin kurang lebih 3 bulan, saya ikutin tuh ya, saya ikutin. Nah, badan saya lama-lama setelah ngikutin tuh lama-lama makin kurus, turun sekilo, turun 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo selama 3 bulan tuh, hingga maksimal saya turun 25 kilo. 25 kilo ya kan, kurus cungkring saya dulu ya kan. Waduh, ini gimana ini, kok kurus kayak gini ya kan, apa bisa balik lagi ya kan. Tiba-tiba seiring waktu saya ngikut pola makanan itu, saya timbul anxiety. Saya takut makan ini, saya takut makan itu, saya takut minum ini, saya takut minum itu, saya takut keluar rumah. Nah itu mulai muncul, itu yang seperti itu udah mulai muncul. Keluar rumah saya takut, ke tempat keramaian saya takut, mendengar hujan saya takut. Pokoknya wah, semua dibikin serba takut. Berita kematian, orang sakit, ngobrol sama orang takut, diajak sama orang ngobrol nggak fokus ya, nggak, udah kerjanya cuma ngurung merenung nasib ya kan, pikiran kemana-mana. Wah udah, itu efeknya seperti itu yang saya alami ya. Nah setelah itu saya merasa psikis saya nggak normal, saya pergi ke psikiater. Nah, saya pergi ke 2 psikiater ya kan. Yang pertama, psikiater yang pertama itu ternyata khusus untuk orang yang berhenti narkoba ya. Di sana orang yang berhenti narkoba berobat di sana. Akhirnya saya ngantri di sana, nama saya dipanggil, saya masuk. Dikarenakan saya kerja di institusi inilah, pokoknya dokter nggak ngizinin saya untuk berobat di sana, dan saya diarahkan untuk pergi berobat ke psikiater rumah sakit lain. Nah, setelah saya keesokan harinya saya ke rumah sakit lah yang disaranin dokter pertama. Nah, di sana saya bisa daftar, bisa. Tapi saya kaget nyampe sana. Karena kenapa? Pada saat saya udah registrasi, saya ngantri, ternyata antrian saya tuh berjejer tuh, maaf ya, ada orang gila yang ini loh, yang ketawa sendiri, ngamuk, nangis. Wah, di sana saya kaget. Waduh, loh ini bener ini saya ngantri kayak gini nih, apa saya sakit separah ini, saya mikir itu dulu. Wah, kayak nggak nyangka saya tuh kok bisa ngantri sama orang-orang kayak gini ya. Bukan, maaf, bukan ngejelekin, enggak, maksudnya itu yang saya alami, yang saya pikirkan pada saat itu. Kenapa, apa saya udah gila juga ini ya, kok bisa saya ngantri ini. Tapi karena tekad saya ingin sembuh dari pikiran saya yang ngoceh terus ini, tetap saya tekad bulat, saya tetap ngantri. Saya tunggu giliran saya sampai dipanggil nama saya. Kemudian nama saya dipanggil tuh, ya mas ini masuk, saya masuk, tatap muka dengan dokternya. Akhirnya sharing lah itu di situ, nggak lama lah, kayak sebentar. Nah dokter itu ngasih resep. Akhirnya saya keluar, resepnya saya tebus, ya intinya obat penenang lah ya. Nyampe rumah malah berantem sama istri dan orang tua. Karena kenapa? Udah resep ditebus mahal-mahal, nggak diminum sama saya. Karena saya nggak akan mau minum obat itu gitu. Karena saya tahu obat itu kandungannya apa, jenis apa, saya tahu. Makanya nggak saya mau minum gitu. Nah di situ saya mulai tuh berpikir ya, nih saya tuh sakit apa, kok semua sensasi tubuh ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu saya ngerasain semua ya. Telapak tangan saya kuning, telapak kaki saya kuning, leher kaku, telinga denging, mata ngeblur, hidung mampet, entah kanan entah kiri, kepala vertigo, detak jantung berdetak kenceng, tangan gemeter, kaki kesemutan, tangan kebas, punggung panas,
sendawanya luar biasa, dada panas, wah pokoknya luar biasa deh. Pokoknya udah kalau bisa servis total ini, badan servis total, biayanya mahal gitu. Pokoknya itu yang saya rasain. Itu kurang lebih saya tuh ngerasain itu anjloknya itu 8 bulanan, 6 hingga 8 bulan tuh saya drop, bener-bener drop. Pokoknya kalau tidur tuh kayak orang kaget, ya kan, kayak kayak kaget gitu kan, kayak kaget, ya kan. Terus tidur itu kayak nyesek di dada, lama-lama naik, ya kan. Pokoknya luar biasa deh, sensasinya luar biasa. Saya sampai bingung, ini tuh saya konslet atau apa ini, tubuh ini ada aja kan. Bingung saya tuh, ini sakit apa ya. Udah badan menderita, pikirannya kusut kemana-mana, ya kan. Pikiran ngoceh sana, ngoceh sini, ngoceh sana. Wah banyak deh. Pokoknya kerjanya tuh mikir aja. Ya, bangun tidur tuh bukannya wah seger atau apapun itu. Bangun tidur kayak ibaratkan selamat datang dunia mencekam kata itu loh. Mikir lagi, dari bangun tidur udah langsung mikir, ya kan. Yang lain harusnya bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat kerja. Kalau saya tuh bangun tidur cuma mikir, bengong aja kan. Bengong di kamar tuh. Bengong, murung, menganalisa, mengira-ngira, ini sakit apa saya ini. Pokoknya saya menderita, pokoknya sakit ini luar biasa. Maaf. Nah, akhirnya saya curhat dengan orang tua saya, dengan istri saya. Ya, orang tua saya cerita apa yang saya rasakan, dia bingung gitu loh. Nah terus saya juga cerita ke istri saya juga, istri saya bingung gitu loh. Akhirnya saya punya perasaan gini, kalian gak paham apa yang saya rasakan, menderitanya saya gitu loh. Saya itu sakit, saya itu menderita gitu. Tapi mereka bingung lihat kita gitu loh. Jadi percuma ngobrol sama curhat sama orang yang nggak ngerti penyakit ini, percuma. Yang ada sakit hati pada saat itu. Nah baik, selanjutnya itu sensasi yang semua rasakan saya jelaskan sudah. Saya sudah mulai anxiety sudah. Baik, video selanjutnya saya akan bercerita bagaimana cara saya menangani hingga sembuh. Oke, kita video selanjutnya.